Pagi itu, di kampus Utah Valley University di Orem, Utah, suasana biasa saja. Mahasiswa berkumpul, diskusi, stand pro Mirong yang dikelola Charlie Kirk, aktivis konservatif, influencer politik, menghadapi mahasiswa dengan argumen-argumen yang kadang memancing kontroversi. Namun sekitar tengah hari, suasana berubah drastis. Tembakan melesat dari jarak, menurut laporan dari bangunan sekitar 200 yard dari tempat acara. Charlie Kirk terkena tembakan di bagian leher, sisi kepala saat berbicara di depan halayak. Ia segera digiring ke rumah sakit. Dunia online kontan bereaksi. Video, foto, spekulasi, teori, semuanya menyebar seperti api. Dalam hitungan menit, muncul berbagai klaim, rumor, kontroversi. Bahkan sebagian orang merayakan tragedi ini, sementara mayoritas terpukul. Tanggal 10 September 2025. Tempat, Utah Valley University, Orem, Utah. Kegiatan, bagian dari American Comeback Tour milik Charlie Kirk dengan stand Prove Me Wrong. Waktu kira-kira pukul 12.20 siang, ketika Kirk sedang berbicara dengan pengunjung sekitar standnya. Tembakan datang dari arah gedung yang berada sekitar 200 yard, sekitar 180 meter dari lokasi. Kerumunan panik. Banyak yang berlarian, teriakan, run, dan kepanikan umum. Kirk segera dibawa ke rumah sakit oleh tim keamanan pribadinya. Statusnya kritis. Penangkapan. Pihak berwajib menangkap seorang tersangka, Tyler Robinson, usia 22 tahun. Dilaporkan dia mengaku ke anggota keluarga bahwa dia terlibat, yang kemudian memberi petunjuk ke polisi. Medianya menyebutkan bahwa Kirk tewas akibat luka, khususnya di leher kepala. Banyak pihak politik, tokoh publik mengeluarkan pernyataan. Simpati muncul terutama dari kalangan konservatif. Keluarga, istri dan 2 anaknya menjadi pusat duka. Kehilangan seorang figur publik yang sangat terlibat dalam wacana politik dan aktivisme konservatif. Publik, rasa takut bahwa kekerasan politik semakin menjadi bagian nyata dalam kehidupan publik dan diskusi ideologi. Mahasiswa, kampus, trauma, ketidakamanan dalam ruang publik kampus, kekhawatiran bahwa acara politik dapat menjadi target kekerasan. Tyler Robinson ditangkap dan dilaporkan mengaku ke anggota keluarga. FBI merilis foto person of interest yang diduga berada di lokasi. Pria muda mengenakan kaos lengan panjang hitam, jeans, topi baseball, kacamata hitam. Ada juga identitas salah. Beberapa orang dituduh lewat postingan yang viral tetapi kemudian dibebaskan atau terbukti tidak terkait. Klaim bahwa media atau pemerintah sudah tahu sebelumnya, disebarkan lewat screenshot headline palsu, tanggal palsu. Beberapa teori mengaitkan insiden dengan Israel, spekulasi antisemitik. Ada juga rumor bahwa sniper atau penembak bekerja sesuai agenda terkoordinasi. Video tembakan menyebar cepat di media sosial, X, Instagram, YouTube, TikTok, Telegram. Beberapa orang secara terbuka merayakan kematian Kirk. Yang lain mengutuk keras aksi tersebut. Algoritma virality. Konten video penuh kekerasan atau grafis sering muncul di feed tanpa peringatan warning, autoplay, sehingga orang dipaksa melihat dalam keadaan terpapar. Regulasi konten. Platform-platform seperti Meta, X, TikTok memiliki kebijakan tentang konten kekerasan dan gore, tetapi penegakan dan efektivitasnya masih dipertanyakan. Konten yang dihapus ditandai. Pasca kejadian, Roblox menghapus lebih dari 100 pengalaman dalam game yang terkait insiden ini. Etika media. Media tradisional cenderung hati-hati, tidak langsung menayangkan momen tembakan, tapi video amatir menyebar duluan lewat media sosial. Kapan filter dan GTKR tradisional kehilangan kontrol atas suplai berita gambar? Politik kekerasan kutub ideologi. Insiden ini menambah ketegangan ideologi di AS. Dengan kelompok konservatif merasa diserang, kelompok lain mengutuk. Apakah ini kasus ekstrim dari polarisasi politik? Kebebasan berbicara versus keamanan publik. Di satu sisi hak berbicara, berkumpul. Di sisi lain risiko bahwa forum publik menjadi target kekerasan. Hubungan media kebenaran, misinformasi, rumor, posting palsu mengaburkan pemahaman publik. Kemampuan publik untuk membedakan fakta dari kebohongan semakin penting. Dampak psikologis. Trauma massa, paparan kekerasan lewat video,
terutama pada anak-anak dan remaja, serta efek jangka panjang pada persepsi keamanan. Pentingnya keamanan dalam acara publik dan kampus. Risiko harus diprediksi, protokol keamanan diperkuat. Media sosial. Peran pengguna juga. Jangan langsung share konten grafis, periksa fakta. Platform harus lebih cepat dalam moderasi konten yang sangat kekerasan. Pendidikan media literasi digital. Publik perlu dilatih agar memahami rumor, teori konspirasi, dan tidak termakan narasi palsu. Solidaritas atau dialog. Meskipun perbedaan ideologi besar, kekerasan merenggut kita semua. Perlu dialog damai dan sistem yang adil agar diskusi politik tidak mengarah ke ancaman nyawa. Penembakan Charlie Kirk tidak hanya soal satu orang, satu tragedi. Ia menjadi cermin dari zaman di mana suara-suara keras bisa bersinggungan dengan peluru, di mana media sosial dapat mempercepat duka dan rumor, di mana keamanan publik dan nilai demokrasi dipertaruhkan. Kita berdiri di masa di mana ideologi dan kebebasan berbicara harus diimbangi dengan tanggung jawab terhadap keamanan, keadilan, dan juga kebenaran. Mari kita gunakan tragedi ini sebagai pengingat. Perbedaan pendapat seharusnya tidak menjadi alasan untuk kekerasan. Kebenaran harus dihargai, dan kemanusiaan harus tetap menjadi dasar di mana kita bersuara.